Tidak secara habib-habiban, nggak apa-apa. Saya punya imam sendiri. Tidak usah dibentuk organisasi, nggak apa-apa. Masalah Jatman mau mengakui saya silahkan, nggak mengakui nggak apa-apa. Nah sekarang kalau Jatman sendiri tidak memikirkan tentang ibadahnya, tidak memikirkan tentang zikirnya, tidak memikirkan oleh sanatnya, untuk berebutan masalah tahta, masalah di depan, ya persilakan. Untuk apa kita berjatman kepada dia? Enggak dijatmani juga enggak apa-apa, ibadah kok pakai jatman-jatman enggak apa-apa. Sekarang saja selama berapa tahun saya dianggap aliran sesat sampai Kapolres, apakah jatman pernah nolong? Bahkan waktu saya yang mengumpulkan Pasamuan Agung di Magetan, ya, di Rejomulyo, di pondok pesantren Darul Islam, Habib Lutfi pernah datang? Enggak pernah datang. Saya manggil Habib Lutfi itu 3 kali ya. Waktu peresmian Batu Prasasti. Habib Lutfi juga enggak pernah datang. Ngapain? Halo. Dia tidak memberi saran, tidak memberi pemantapan. Kalau dia tuh mengakui dengan kejatmanannya, ya ada panggilan-panggilan dari yang dijatmani itu, dia ya harus hadir dong. Nah, di situ Habib Lutfi sendiri menjadi ulama besar. Kalau nggak besar nggak mau datang, ya. Tahu nggak ulama besar? Tahu. Artinya ulama besar, dia mau datang sebagai ulama, memberi ceramah, penyerahan dan sebagainya. Kalau nggak besar, nggak datang, loh. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Sakral 8875. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Yi, sudah lama kasus Habib, kasus Jatman masih menjadi polemik di masyarakat sampai sekarang. Saran Yai gimana? Saya sebagai orang awam jadi bingung. Nah, ini bertanya tentang kasus Habib, ya. Kasus Habib terus Jatman jadi rebutan, kayak apa ya? Kayak rebutan bakwan. Nah, itu saranin jenengan terhadap kita umat Islam secara umum. Nah, kita harus bagaimana supaya masyarakat itu tidak bingung. Ya memang itu urusan orang-orang yang di atas. Yang urusannya siap malam, yang dipikir hanya warna kertas, ya. Ada merah dan biru, welu-welu, gambar pedang tadi, gambar pedang dan yang lainnya. Kalau saya enggak, tidak secara habib-habiban, enggak apa-apa. Saya punya imam sendiri. Karena kalau saya ini ibadah, mau berzikir, mau ibadah, saya bernasab atau saya bertawasulnya ila qaudurati sokibul ijazah, yang memberi ijazah saya, yang memberi ijazah saya. Siapa? Ya orang-orang tersebut, mulai dari Kanjeng dari Allah ke Jibril ke Muhammad Rasulullah ke Ali rantai-rantai sampai guru saya yang memberi ijazah. Itu imam saya, itu pimpinan saya. Tentang Jatman, dijatmani itu pola Indonesia sini saja. Bahkan sekarang ya sampai ke dunia mungkin saja ya. Itu mungkin saja. Tapi saya tetap bertawasul, saya ya yang memberi ijazah saya. Janganlah kalau bernasab dengan selain bapakmu. Bapak saya ya yang memberi ijazah pada saya, yang nuntun pada saya, yang nalkim saya, yaitu guru-guru saya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malah jangan membingungkan. Kita ibadah jangan mikir tentang pimpinan Jatman, pimpinan Habib, pimpinan Nopo. Enggak ada. Guru saya yang ijazahi saya, yang nanggung saya, yang memberi ilmu pada saya, yang bimbing, yang nuntun sampai awal sampai akhir hayat nanti saya. Maka di situ
Kalau kita beribadah memandang itu yang lainnya semuanya itu nanti malah nggak jadi ibadah dong. Lalu gini Mbah, yang terjadi di masyarakat itu ketika membahas tentang Habib ini, beberapa kali saya mendengar bahwasanya Habib itu adalah keturunan darah dari Rasulullah. Itu harus dihormati, dan itu kadang ada muncul juga itu nanti bisa membuat masuk surga. Nah, terus pada dasarnya apakah keturunan darah ini bisa membuat kita yang mengikuti dia walaupun bentuknya seperti apa itu bisa masuk surga? Bagi saya enggak. Kenapa, Mbah? Gini, Nabi Nuh itu punya anak enggak? Ya. Anaknya siapa namanya? Kan'am. Itu kafir apa mukmin? Kafir, Mbah. Kafir kan? Itu keturunan Nabi Nuh ya. Apa sudah dijamin keturunan Nabi, keturunan Rasulullah itu mesti jamin masuk surga? Yang datang di tempat saya tuh Habib, ada Habib Moh dari Jepara, dari Habib yang dari Gresik, ada Habib yang dari Tegal, dari Jogja, dari Batang. Ya. Itu semua Habib. Tapi di tempat saya itu datang minta, ada yang minta kursi. Itu kamu melihat sendiri, itu Habib Moh minta kursi kan? Kursi, minta semen, terus minta besi. Terus yang dari Gresik dengan memaksa, bentak-bentak. Saya ini Habib. Kalau kamu tidak percaya dengan Habib, bagaimana kamu? Gini, kamu harus sedekah. Saya beri 1 juta, nggak mau. 2 juta, nggak mau. Sekarang kamu sedekah, saya harus dapat kambing 1 yang gede dan yang gemuk, yang bagus. Maka kalau kamu mau memberi itu semuanya sedekah itu, nanti akan terangkat derajatmu kepada di sisi Rasulullah. Karena saya ini Habib, keturunan dari Rasulullah. Saya dibentak-bentak gitu. Saya kasih 2 juta nggak mau, saya tambah 500. Akhirnya 2,5. Ini sudah dapat ya? Sudah. Nah, sudah itu saya beri. Nah, ini supaya Habib yang menerima utuh. Dapat kambing 1, domba 1. Nah, itu saya membawa apa itu? Teman pengikut itu. Ya di depan yang masih di dalam mobil suruh turun tuh 2. Suruh nyangoni. Saya kasih 100, ini dapat apa 100? Nah, akhirnya saya beli 250-an, 500 bagi 2. Nah gitu. Terus saya doakan, terus doanya panjang banget itu, saya nggak tahu bahasanya apa itu. Nggak tahu. Nah, apakah itu yang namanya Habib? Kan kudunya yang namanya Habib kan bantu perjuangan seorang kecil-kecil aja. Malah dodos, minta, bentak-bentak gitu. Ya alhamdulillah ini proses ada Habib ini. Akhirnya saya juga damai, tentram. Nggak ada Habib yang datang. Nah, di sini ada yang di Tegal dari Jogja datang di sini. Sempat. Wah, ini juga Habib. Iya. Wah, ya nggak apa-apa, ini zamannya Habib. Saya juga Habib, gitu saja. Loh, kok ya Habib? Iya, saya Habib. Habib itu keturunan siapa? Dari Nabi. Siapa Nabi? Muhammad Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari ini sampai Nabi Adam. Ya, jauh banget. Saya juga Habib paling dekat dengan mbah-mbahmu, kakek moyangmu. Loh, kok bisa? Iya, saya keturunan dari Habib yang tertinggi. Siapa? Saya anak Adam, bukan cucu. Kanjeng Nabi Muhammad kan cucu dari Adam kan? Ya, saya anak Adam, berarti tinggi saya itu Habibnya. Jangan gitu dah. Ya gitu, ngapain nggak gitu? Terus layaknya kita, karena kadang-kadang begini, masyarakat itu sudah terdoktrin, Mbah. Jadi otaknya sudah terdoktrin ketika bahas tentang Habib itu seolah-olah itu bisa menulunginya, menulunginya nanti bisa masuk surga. Lah, untuk bisa memahamkan masyarakat bahwasanya Habib itu walaupun dia memang keturunan darah, tapi akidah akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, itu ndak akan bisa menulunginya. Nggak akan. Nggak akan. Kalau dia menesatkan kok sampai masuk surga di mana? Di mana enggak? Yang
Kanjeng Nabi tidak mengenal turunan dari siapa, kulit warnamu apa, pangkat jabatanmu, kamu datang dari mana, jenis kelaminmu apa. Enggak. Yang diteliti di sisi Allah tuh katanya di situ adalah hasil dari sari perbuatannya. Nah, terus saya mendapatkan dari Habib Bahil ya. Bahil dari Tuban. Kalau ada orang mengaku-ngaku Habib suruh hubungi itu nomornya itu kan. Yang minta-minta. Minta-minta. Sebenarnya yang namanya Habib justru datang itu bantu. Seperti adab-adab Rasulullah waktu itu. Siapa yang datang diminta, diberi. Nah, dia tidak punya dihutangkan. Itu dari Rasulullah. Tapi itu Habib datang dari katanya Habib tidak bantu dalam perjuangan kakek buyutnya. Seandainya Kanjeng Nabi itu kakek buyut dia. Kalau dia memang keturunannya. Kenapa orang yang berjuang bantu menyiarkan agamanya nenek moyangnya kok malah ditodong, dijalui. Katanya supaya berkah. Memang seperti itu, Mbah. Jadi kadang-kadang karena opini dari masyarakat, opini publik itu digiring ke sana, ketakutan terhadap bahwa itu nasabnya Rasulullah. Itu akhirnya masyarakat jadi kayak apa ya? Jadi sudut pandang sempit. Jadi siap percaya akhirnya ndak tahu kalau dijerumuskan. Nah, terus kita ke Jatman. Jatman juga jadi polemik, jadi rebutan. Itu kita harus bagaimana? Nah, kalau bagi saya, kalau yang seperti terorganisasi yang seperti itu, ujung-ujungnya adalah uang. Kenapa kok dicalonkan, dipilih, di sebagai macam itu tadi. Nah sekarang kalau nggak pakai itu nggak apa-apa. Saya ibadah sudah ada yang nuntun. Diterima itu oleh Jatman ini nggak sah, nggak, persilahkan. Sejarah kan sudah ada. Masa orang zikir dilarang, orang bertahlilan dilarang, nggak manut Jatman. Persilahkan. Saya ya tidak pernah ke Jatman-Jatmannya. Zaman Habib Lupis sendiri saya tidak pernah kok saya hadir ke sana. Terus saya tidak merasa dijatmani gitu lah. Karena yang memberi saran saya hanya guru saya. Yang nonton saya hanya guru saya. Saya nggak perlu pakai pimpinan organisasi dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau diikat dengan ke-NU-an, ya nggak apa-apa ke-NU-an. Tapi saya bukan harus orang NU dulu. Muhammadiyah nggak apa-apa, saya bukan harus bermuhammadiyah. Tapi bagi saya Islam itu, Muhammadiyah itu koyo Islam. Islam itu seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah seperti Islam. Kalau bagi saya Muhammadiyah seperti Islam, NU seperti Islam, LDMT seperti Islam, bukan arti Islam seperti LDI, seperti NU. Kukira semua yang namanya firqah itu juga ada benarnya, karena dia punya dasar, metode. Tapi metode itu kan hanya organisasi saja kan, wadah saja. Bahkan di dalam Torekoh sudah ada wadahnya, sudah ada silsilah yang jelas dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad, Muhammad ke Ali, Ali ke lari sampai ke sekarang saya ini. Jelas bersambung-sambung sanatnya, tidak usah dibentuk organisasi, nggak apa-apa. Masalah Jatman mau mengakui saya silahkan, nggak mengakui nggak apa-apa. Terus menurut jenengan Jatman sendiri itu sebenarnya kan wadah. Terus sebaiknya itu Jatman itu harusnya seperti apa? Ya Jatman itu seharusnya bagi saya ya menurut undang-undang Saringat dan Torekoh, karena Saringat umum sudah ditokoi oleh diberi wadah namanya, kalau orang NU ya dingai wadah firqahnya mana? Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah sudah dipelopori, sudah diwadahi dengan firqah Muhammadiyah gitu loh. Nah di dalam idarah NU ini ada ulama 43 dulunya. Ulama 43 yaitu ulama ahli Torekoh. Di situ ada Jatmannya. Ada Jatmannya. Nah sekarang kalau Jatman sendiri tidak memikirkan tentang ibadahnya, tidak memikirkan tentang zikirnya, tidak memikirkan oleh sanatnya, untuk berebutan masalah tahta, masalah di depan,
Ya persilakan, untuk apa kita berjatman kepada dia? Enggak dijatmani juga enggak apa-apa, ibadah kok pakai jatman-jatman enggak apa-apa. Terus sebenarnya fungsi organisasi itu apa, Mbah? Ya untuk menguat, untuk jaringan, untuk memperkuat. Ini diakui loh jatman gitu kan? Diakui jatman. Lah kalau bagi saya nggak diakui nggak apa-apa, emang dulunya nggak lewat jatman kok. Ngono lho. Iya. Nah, saya setuju saja dijatmani. Saya juga mengakui kalau memang itu dengan kepemimpinan jatman itu memang benar-benar untuk pemersatu. Untuk pemersatu, nggak apa-apa. Dia paham bener. Sang pimpinan jatman itu harus tahu torekoh satoriyah itu sistemnya gini, dikirnya gini, latifatul anu iki, saiki Qadiriyah Naksabandi secara berlatifah, satariyah secara beranpusi, berbet dan sebagainya. Terus torekoh ini dengan wirid gini, torekoh dengan wirid ini, persilakan lebih bagus pembagian kalau nggak ada. Misalnya orang awam tidak bisa menerima itu, jatman bisa nerangkan. Sekarang saja selama berapa tahun saya dianggap aliran sesat sampai Kapolres, apakah jatman pernah nolong? Bahkan waktu saya yang mengumpulkan Pasamuan Agung di Magetan, ya, di Rejomulyo, di Pondok Pesantren Darul Islam. Habib Lutfi pernah datang? Enggak pernah datang. Saya manggil Habib Lutfi itu 3 kali ya, waktu peresmian Batu Prasasti. Habib Lutfi juga nggak pernah datang. Ngapain? Halo. Dia tidak memberi saran, tidak memberi pemantapan. Kalau dia tuh mengakui dengan kejatmanannya, ya ada panggilan-panggilan dari yang dijatmani itu, dia ya harus hadir dong. Nah, di situ Habib Lutfi sendiri menjadi ulama besar. Kalau nggak besar nggak mau datang, ya. Tahu nggak ulama besar? Tahu. Artinya ulama besar, dia mau datang sebagai ulama, memberi ceramah, penyerahan dan sebagainya. Kalau nggak besar, nggak datang, Jadi seorang pemimpin jatman itu bisa dikatakan ibaratnya kalau kambing itu penggembala. Jadi penggembala. Memahami setiap karakter dari kambingnya. Iya. Jadi memahami dari 43 toreko itu harus dipahami semua. Harus dipahami. Tidak hanya yang penting aku jadi pimpinan. Enggak. Enggak. Bahkan kalau dia saya panggil, setiap saya panggil nggak datang. Kalau masih ada yang besar ya datang yang paling besar. Kalau nggak ada yang besar, nggak ada yang besari, nanti ya mungkin datang. Oh yo pas saja kalau saya tuh punya acara pasti ada yang lebih besar. Acaranya lebih besar maksudnya. Terus ketika kita lari ke yang jenengan sebut ke bahwa jatman itu harus seperti ini. Jadi tapi sekarang zaman sekarang yang ini sedang terjadi itu banyak sekali orang-orang yang berebut jadi ketua di jatman, di organisasi jatman. Itu sebenarnya apa sih tujuan mereka kok sampai terjadi ibaratnya bentrok walaupun tidak secara fisik ya. Kadang-kadang engko ngelelek ning jobo terus bikin opini untuk menjelek-jelekan si A si B, itu sebenarnya mereka yang perebutkan itu apa toh? Nah, sekarang masalah itu kalau ingin tahu bertanya yang bersangkutan. Tapi prediksi saya di kampung saya itu ada Mudin. Mudin tahu nggak? Maudin. Maut ki wedidin ki. Pimpinan agama. Kan aku sing wedi mati. Bisa juga itu Maudin. Iya, Maudin. Mau kalau ada izin. Artinya apa? Sekarang Kiai Mudin. Karena Mudin ini sudah ada penyalonan. Kalau zaman mbah-mbah saya Mudin itu nggak dicalonkan, kadang-kadang dipaksa saja nggak mampu. Sekarang Mudin banyak yang dicalonkan karena mencalonkan Mudin karena Mudin itu sekarang ada bengkoknya, ada upahnya, ada upah dan bengkoknya. Sekarang khotbah Jumat kadang ada yang sifatnya dikontrak. Khotbah di masjid mau Jumat
kadang dikotak pakai bayaran. Pakai bayaran dan sebagainya. Nah, dalam pandangan saya, karena apa? Ketua Jerman direbutkan, itu akhirnya kan dicalonkan juga akhirnya nanti. Yang milih yang banyak, yang mana yang dipilih. Jadi kan kayak pemilu. Pemilu lah. Itu sama juga dengan pemilihan yang namanya dewan-dewan itu kan. Nah, kalau kiai, mudin, pimpinan agama sudah dicalonkan dengan seperti dewan, mungkin saja nanti akhirnya ada mantannya mungkin. Nah, kalau mantan mudin jadinya apa? Mantan kiai akhirnya jadi apa? Nah, mungkin saja seperti itu. Nah, maka di situ mudin ada pencalonan. Nah, Jatman sekarang juga ada pencalonan. Akhirnya nanti ada kursi-kursi tersendiri yang milih kejatmanan itu. Yang dipilih mana, walaupun tidak secara langsung ahli toreko semua dikumpulkan milih Jatman siapa enggak. Tapi di situ nanti ada kursi-kursi sendiri yang sekira orang 7 nanti yang dicalonkan 2, yang milih ini siapa ya Pak? Mungkin saja RT saja sudah dicalonkan sekarang kok. Jadi apa kiai zaman dulu, nah, bedanya kiai zaman dulu dengan kiai zaman sekarang itu perbedaannya di mana? Mbak, itu sangat beda banyak. Jadi kiai zaman dulu itu namanya kiai, ki itu orang tua. Yai itu ngayai, semua kewajiban sudah dilakukan sifatnya seorang ulama. Rame ing gawe, sepi ing pamrih, dia melakukan tentang agama. Akhirnya dia itu tidak sengaja. Jadi mbah saya, termasuk Mbah Mudin Sanusi itu juga mbah saya. Itu setiap lebaran itu zaman dulu kan beli pitik itu kan, nyembelih ayam, nyembelih apa tuh. Kadang-kadang orang berapa RT ngumpul jadi satu, mulai pagi sampai sore nyembelih pitik sampai enggak akan kelar. Numpuk-numpuk itu nyembelih. Nah, mudah-mudahan kan dia enggak jadi kiai, enggak apa. Akhirnya karena dia perbuatan ada orang mati yang nalkim itu, ada sesuatu aturan agama jujukan, akhirnya disebut Mbah Kiai. Itu juga gelar yang diberikan oleh masyarakat. Yang diberikan oleh masyarakat. Nanti kalau kondangan itu yang diambil Mbah Yai itu, enggak dicalonkan, enggak dipilih, enggak. Sekarang kan pakai pilihan. Pakai pilihan. Bahkan sekarang ada banyak yang nyalon. Mudin saja ya banyak yang nyalon. Nah, seperti itulah. Maka dari itu bedanya seperti itu. Lah ulama dulu dengan saiki itu beda ya. Beda jauh. Bikin pesantren kalau dulu ya tidak sengaja. Nanti akhirnya bikin pesantren dan sebagainya. Sekarang ini mau bikin pesantren sudah proposal itu sudah dibikin dulu. Pengajuan. Nanti dipoto ada santri sekian, buah santri bohora. Sekolahan ya begitu, dipoto dulu ngumpulkan orang-orang lebih dari 20 orang. Dipoto diminta. Nah, nanti diunggahkan namanya proposal. Pesantren juga seperti itu. Maka zaman sekarang ini Islam tinggal namanya itu ya tinggalan nasi zamanu la kominal islami lismuhu waladini lasmu alaminal Quran kita suhu. Akan datang suatu saat nanti Islam tinggal namanya saja. Agama tanda-tandanya saja, Quran tinggal bacanya saja, karena sudah nyimpang. Semua itu adalah sudah ditukar dengan namanya mie ayam. Jadi sahadatnya sudah ditukar mie ayam. Jadi sahadat sudah tidak benar lagi. Sahadatnya benar, orangnya itu yang nggak benar. Berarti saya mendengar dari penjelasan jenengan tentang kiai zaman dulu dan zaman sekarang. Apakah pandangan saya itu mungkin jenengan bisa membenarkan nanti, Pak? Kiai zaman dulu itu siap menjadi pelayan umat. Iya. Tapi kalau yang zaman sekarang kiai itu minta dilayani umat. Dilayani umat. Memang betul, Pak. Iya. Karena apa? Kiai, tua, yai, ngayai. Tugas. Semua sudah diayai, baru disebut kiai-kiai orang banyak yang datang. Nah, sekarang ini karena dia jadi pelayan dulu. Nah, maka tertinggi, makom yang tertinggi seorang kiai ulama adalah hikmatul umat, siap jadi pelayan umat. Tapi pada umumnya sekarang saiki kiai minta dilayani oleh umat. Ya itu tadi akhirnya jadi kiai gede.
Ki Ageng. Nggih, Kiai Mo sangat ageng. Nara Gede Mo. Nara Gede Mo. Nah, maka dari itu tentang Torekoh ini sudah wilayah hukum yang khusus, mainnya sesudah kepada hati. Nah, sekarang sudah di dalam NU itu sudah menjadi firqah, itu terbentuk dari organisasi. Ternyata di dalam organisasi ini masih ada organisasi yang namanya Jatman. Nah, maka dari itu kita orang bertorekoh. Bertorekoh itu silsilahnya kita terang, jelas. Seandainya yang jadi Jatman ini kok tidak kena dipercaya, ya saling jigal-menjigal dan sebagainya, saling mengakui kebenarannya sendiri dan sebagainya, menyangka pada satu yang lain, ini tidak beda dengan partai-partai politik. Nah, saya lari saja dari itu. Karena apa? Di sifat pimpinan itu harus punya sifat wajib 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Kalau nggak sidik, amanah, tabligh, patonah, larilah yang jauh. Sidik dalam arti benar. Amanah kena dipercaya. Tabligh menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah tidak direkayasa, bahkan tidak digawi-gawi. Yang bayarannya oke le dakwah HP, yang bayarannya sidik le dakwah sidik enggak. Terbuka apa adanya. Menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah apa adanya. Iya, sidik amata. Patonah adalah cerdik. Dalam arti bisa membedakan mana yang batil, mana yang mana yang halal, dan mana yang karom, dan sebagainya. Iki bantuan kingko kira-kira bantuan kingko bledos pola. Nak ban anyar gak bledos, tapi nak bantuan cepet bledos. Ya pelayune ning ndi kingko. Nanti larinya di mana? Akhirnya di situ. Dia sangat-sangat memikirkan itu. Jadi ini namanya kadang-kadang kan enggak kan? Yang mula-mula itu haram dikit. Alasannya usul fikih, Mbak. Usul fikih. Karena apa? Di situ ada namanya darurat. Yang haram dikit jadi nggak haram. Darurat jadi halal dan sebagainya. Jadi saat itu blake mau paspal, iki katok apa suwal, iki luku apa singkal, iki koral apa iki watu apa koral. Tidak kenal iki teke opo kadal, waton kontal jari kalal. Nah, dengan dasar apa? Darurat. Terus ini kan jadi ini fikih diusulkan fikih, usul fikih diusulke meneh, kalalke ngono kuwi. Wes usul diusulke meneh. Diusulke meneh ngono lho. Jadi sebaiknya, Mbak, kan ini ada dua sisi antara umarok dan ulama, Mbak. Nah, dua sisi ini sebaiknya seperti apa? Kalau saya ya ulama dan umaroh bener leh. Ulama dan umaroe leh bertongkat agama yang benar-benar, yang betul-betul. Itu bagi saya ulama dan umaroh berpegang dengan hukum dan agama ini yang betul-betul kena dipercaya. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Assalamualaikum. Warohmah wabarokah. Ngaturi sugeng Yai. Nderek pun tepangaken kula Walid saking Jogja. Kepareng badhe nyuwun pirsa, kula nate panggih Abah Surya. Beliau lenggah wonten Bogor. Kala semanten beliau nate ngendikaken menawi teksih dzuriyah Eyang Hasan Ali. Menapa nate tepang Yai Abah Surya teng Bogor, Mbah? Jenengan tepang napa mboten? Saya pernah, entah itu Surya yang mana. Jadi ada namanya Surya itu Surya Kencana itu ada. Sejak orang musafir. Itu katanya orang dari Bogor juga. Itu kata Surya musafir. Saya pernah bersama dengan dia. Nah, maka dia itu setiap tempat-tempat makom itu punya istri di situ. Jadi kadang istrinya itu ada yang punya perusahaan plastik.
Jadi plastik itu dikasih merek, jadi SK Surya Kencana. Jadi setiap makom ada istrinya, setiap makom ada istrinya. Itu dia katanya namanya Surya Kencana. Terus itu zuriyahnya, ya, keturunannya dari ini yang Hasan Ali. Kalau zuriyahnya saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya sendiri pernah berjumpa dengan dia. Waktu dalam musafir, dalam perjalanan gila. Waktu itu di hutan, dia juga musafir, tapi musafirnya dia itu pakai jaket yang pelipit. Wah, jamnya ya yang hebat-hebat itu karena dia orang kaya katanya. Istrinya di mana-mana ada. Terus katanya Surya Kencana. Nanti bikin PT plastik saya dimereki SK Surya Kencana. Tapi duriannya siapa saya nggak tahu. Lihat itu saya kembalikan kepada Habib itu sendiri. Banyak mengaku turunan dari Kanjeng Nabi. Tapi bagi saya walau biswab, saya ya biswape wae. Nggak mau kelawan suapan. Suap nggak mau saya. Itu saja. Jadi intisari ini mengaku duriah dari siapapun, yang penting kita tonton akidah akhlaknya. Apa cara nonton orang yang benar? Sifat Rasul 4 perkara. Sidik, amanah, tabligh, patona. Itu nonton ulama siapapun, kalau dia itu mengakui seorang kiai dan ulama, sifat 4 ini jangan ditinggalkan. Tanda-tanda seorang kiai itu ada sidik, amanah, tabligh, dan patoma. Barometernya itu, Pak. Ya, barometer, ukuran termometernya. Sidik dalam arti benar dari pandangan apa saja. Dahiru wa batinu, ya. Kayak Kanjeng Nabi. Amanah bisa dipercaya, ngomongnya nggak plin dan plan. Dia tuh memilih manfaat bagi orang lain daripada dia tuh manfaatkan untuk sendiri, untuk orang lain. Untuk orang lain, itu amanah. Tabligh, dia menyampaikan ayat-ayat Allah itu diterima dengan ikhlas, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Karena tugas dia adalah memberi sesuatu. Zaman wali-wali dulu di Nusantara Jawa mau dakwah itu bayar wilayah dan lingkungan.